Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, alhamdulillah sehat semua. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, tidak ada. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dahulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi yaitu kebutuhan dan kelangkaan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari siapkan buku paket dan LKS-nya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi kebutuhan dan kelangkaan. Kebutuhan dan kelangkaan. Nah, kita awali dari membahas mengenai konsep bagaimana kok bisa terjadinya kelangkaan. Jadi kelangkaan itu terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang sangat banyak. Jadi bisa dikatakan bahwa kebutuhan manusia itu relatif banyak dan bahkan dikatakan juga bahwa jumlahnya tidak terbatas. Nah, kebutuhan di sini ini termasuk keinginan manusia. Nah, di antara kebutuhan ada alat pemenuh kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan. Jadi, ketika ada kebutuhan, maka harus ada alat pemenuh kebutuhan. Nah, secara ekonomi mengakui bahwa kebutuhan lebih banyak daripada alat pemenuh kebutuhan. Jadi jumlahnya dia tidak terbatas dan alat pemenuh kebutuhan ini jumlahnya sangat terbatas. Nah, gini aja kita untuk memahami bahwa kebutuhan ini lebih tinggi daripada alat pemenuh kebutuhan. Jadi maka terjadilah yang namanya kelangkaan. Maka kesimpulannya, kelangkaan terjadi karena adanya kebutuhan lebih tinggi daripada alat pemenuh kebutuhan. Jadi yang dimaksud di sini kelangkaan apa? Ya, kelangkaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa kalian sudah paham mengenai apa yang dimaksud kelangkaan dan bagaimana terjadinya kelangkaan? Oke, sudah paham semuanya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kebutuhan. Kebutuhan ini akan dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu menurut intensitas. Kemudian ada yang menurut sifat. Kemudian menurut waktu. Dan kemudian menurut subjek. Nah, menurut intensitas ini dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan yang terakhir tersier. Nah, apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan individu setiap manusia. Nah, kita membahas mengenai kebutuhan primer yang berdasarkan intensitas atau sedikit banyak. Jadi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling utama, yang paling pertama harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, makan, minum, yang berarti pangan, dan tempat tinggal, pakaian. Nah, ada yang menyebutkan bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang yang berarti pakaian, papan yang berarti tempat tinggal, dan pangan yang berarti makanan. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berkelanjutan dari selain 3 ini sandang, pangan, dan papan. Contohnya, bagi siswa yang tempat tinggalnya lebih jauh dari bagi siswa tempat tinggalnya yang lumayan jauh dari sekolah, maka siswa tersebut harus membutuhkan yang namanya transportasi. Nah, transportasi inilah kebutuhan sekunder bagi siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya mewah. Jadi kebutuhan yang lebih lanjut dari sekunder. Contohnya mobil mewah, perhiasan. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan tersier. Jadi kalian sudah paham mengenai kebutuhan menurut intensitas. Jadi kalau kalian memiliki kebutuhan, yang pertama kali didahulukan adalah kebutuhan primer,
sekunder, baru tersier. Nah, kemudian kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat ini ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa sih kebutuhan jasmani itu? Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berdasarkan kondisi fisik manusia. Contoh, makan agar badan kita sehat, dan misalnya juga nih kebutuhan olahraga agar badan kita sehat dan kuat. Dan yang kedua, kebutuhan rohani, kebutuhan yang berdasarkan kondisi jiwa manusia. Contohnya bagi orang yang beragama, mereka memerlukan beribadah. Misalnya juga nih, kalau kalian lagi resah, maka kalian untuk menenangkan jiwa kalian bisa mendengarkan musik, bisa menonton film, maka kebutuhan kejiwaan kalian akan terpenuhi. Nah, kemudian ada kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini ada dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang atau masa depan. Nah, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sifatnya mendesak atau harus dipenuhi sekarang atau juga tidak bisa ditunda. Contohnya bagi orang yang sakit, maka perlu obat yang tidak bisa ditunda. Contohnya juga nih orang yang haus, maka perlu minum, tidak bisa ditunda juga. Nah, kemudian kebutuhan masa depan. Nah, kan kalian masih memiliki masa depan yang lebih panjang untuk berpendidikan yang lebih tinggi. Misalnya nih ke SMA, ke perkuliahan. Jadi kalian dari sekarang bisa berinvestasi atau menabung untuk mempersiapkan ke SMA. Jadi itulah merupakan kebutuhan masa depan. Nah, inilah kebutuhan menurut waktu ada dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Nah, kemudian ada kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ini kebutuhan yang sangat subjektif. Misalnya, bagi siswa membutuhkan pensil, buku, ballpoint, dan lain sebagainya. Misalnya juga nih, bagi petani, mereka membutuhkan cangkul, membutuhkan buku, membutuhkan bibit, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat subjektif. Jadi sesuai profesi atau kegiatannya. Kemudian ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok ini kebutuhan yang secara umum dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Jadi misalnya sekolah, jalan raya, rumah sakit. Nah, itu merupakan kebutuhan kelompok yang semua orang membutuhkan itu. Nah, saya kira sudah cukup untuk pembahasan mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Jadi pembelajaran hari ini mungkin ada yang bisa mereview mengenai materi kali ini. Oke, Nadia. Oke, bagus. Mungkin Vina. Oke, baik. Nah, jadi review kalian tadi sudah bagus. Jadi kalian sudah paham ya. Nah, jadi di pembelajaran kali ini kalian perlu ketahui bahwa kebutuhan harus melihat dari alat pemenuh kebutuhannya agar tidak terjadi yang namanya kelangkaan. Dan untuk evaluasi kali ini saya akan memberi tugas per individu untuk memberikan contoh dari jenis-jenis kebutuhan ini yang nantinya akan dikumpulkan di minggu depan. Dan jangan lupa kalian untuk belajar materi minggu depan agar sudah mengetahui materi yang akan dijelaskan. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, saya akan tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.